Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Samuel Jolin, saya dari Prodi Manajemen 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian terhadap kemampuan atau potensi karyawan dalam bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian adalah tujuan penilaian kinerja. Yang pertama itu dasar pemberian reward dan punishment. Kedua, kriteria dalam riset personil. Ketiga, bahan prediksi. Keempat, merumuskan tujuan program training. Kelima, flashback karyawan. Keenam, bahan kaji ulang dan pengembangan. Dan jenis-jenis kinerja. Yang pertama, kinerja administrasi, kinerja operasional, kinerja strategi, proses penilaian kinerja. Yaitu yang pertama, usaha kinerja, sasaran, dan target. Tahap rancangan penilaian kinerja. Yang pertama, penetapan standar kinerja. Kedua, merumuskan sasaran. Ketiga, mengukur kinerja. Keempat, membandingkan kinerja. Kelima, diskusi hasil penilaian. Keenam, perbaikan. Metode penilaian kinerja. Yang pertama itu ranting skala. Kedua, checklist. Ketiga, metode peristiwa kritis. Keenam, peninjauan lapangan. Kelima, tes presentasi kerja. Keenam, penilaian diri. Ketujuh, penilaian psikologis. Kedelapan, analisis jabatan. Kesembilan, analisis gap. Kesepuluh, metode sosiometri. Kemudian ini adalah contoh penilaian kinerja dari PT Gudang Garam. Jadi dari contoh ini saya mengambil PT Gudang Garam untuk menjadikan sebuah contoh. PT Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan percetakan di Semarang. Berikut adalah metode yang digunakan oleh PT Gudang Garam dalam melakukan penilaian kinerja karyawannya. Yang pertama yaitu perbandingan, yaitu membandingkan kinerja antara karyawan. Kedua, performa checklist, yaitu sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk bobot-bobot penilaian karyawan. Yang ketiga, critical ident, yaitu menilai secara langsung kinerja karyawan melalui pengawasan. Keempat, grading atau force distribusi, mengklasifikasikan karyawan berdasarkan bidang. Yang kelima, poin elokasi atau angka, melakukan penilaian dengan memberikan nilai-nilai kepada masing-masing karyawan. Berikut adalah aspek-aspek yang menjadi poin penilaian karyawan dalam PT Gudang Garam. Yang pertama itu kemampuan mengatur pekerja. Kedua, kemampuan menyesuaikan diri dengan tim. Ketiga, pengetahuan teknis seputar pekerjaan. Keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelima, kualitas pekerjaan. Keenam, kepemimpinan. Ketujuh, kemampuan mengembangkan diri. Kemudian ini adalah contoh formulir penilaian kinerja dari PT Gudang Garam. Jadi di poin pertama ini untuk membuat formulirnya yaitu ada membuat catatan, yaitu dengan ini kami menunjukkan penilaian kinerja karyawan secara berikut. Yang pertama itu adalah nama. Kedua, departemen, NIK, jabatan, dan yang terakhir periode penelitian. Dalam poin pertama selesai untuk biodata, yaitu adalah presisi dan keterlambatan, yaitu keterlambatan dalam kerja. Yang pertama itu sebab dan jumlah hasil absen. Yang pertama itu di poin A sakit, dan B izin, C alpha. Di poin kedua yaitu keterlambatan, yaitu pernah atau tidak, dikalikan terlambat dalam 6 bulan. Yang ketiga, datang siang, pernah atau tidak,
Jika pernah itu dikalikan datang siang dalam 6 bulan. Yang keempat, pulang cepat. Pernah atau tidak? Jika pernah dikalikan lagi dengan cepat dalam 6 bulan. Poin yang kedua itu penilaian hasil kerja. Jadi ini yang masuk ke formulirnya. Yang pertama yaitu aspek penilaian. Yaitu di sini dari aspek penilaian ini itu mencakupi skor penilaian. Yang pertama skor A yaitu dengan nilai 16 sampai 20 dan B 11 sampai 15, C 6 sampai 10, D 0 sampai 5. Aspek teknis pekerjaan yaitu mencakupi efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, ketetapan waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mencapai target, kemampuan untuk mencapai target. Dan ini poin yang kedua, yaitu menjelaskan aspek non-teknis, yaitu terkait dengan tertib administrasi, kedua instantif, ketiga kerjasama dan kondisi antara bagian. Poin yang ketiga, aspek kepribadian, yaitu perilaku, dan kedua kedisiplinan, tanggung jawab dan loyalitas, dan keempat ketaatan terhadap instruksi kerja atasan. Dan poin yang keempat itu aspek kepemimpinan, yaitu yang termasuk dalamnya yaitu koordinasi anggota, kontrol anggota, evaluasi dan pembinaan anggota. Yang keempat, delegasi tanggung jawab dan wewenang. Yang terakhir itu kecepatan dan ketetapan dalam pengambilan keputusan. Itu dalam formulir berikutnya itu klasifikasi nilai, yaitu dalamnya yaitu nilai mutu, kedua bobot, dan kualitas. Dari nilai mutu ini mulai dari A, B, C, dan D. Dari bobotnya dari 240 sampai 300 dan nilai B-nya 165 sampai 239, nilai C-nya 76 sampai 164 dan nilai D-nya 0 sampai 75. Terus dari kualitasnya itu dari yang pertama itu sangat baik, kedua baik, ketiga cukup, dan yang terakhir buruk. Terus kemudian masuk ke formulir total nilai, yaitu mencakup poin-poinnya atasan langsung dan kedua alasan tidak langsung. Dan ini adalah catatan terakhir yaitu presentasi lain, kedua disipliner, dan ketiga saran dan perbaikan. Kemudian masuk ke kolom berikutnya itu mengetahui. Maksudnya dari mengetahui ini adalah dari tanggal dan nama orang yang melakukan penilaian kinerja. Baik teman-teman, demikian video pembahasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih.